anak-anak, jumpa lagi bersama saya Bu Farah di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang contoh-contoh soal dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oh tidak, sekarang kita akan mempelajari contoh soal dari persamaan linier terlebih dahulu ya. Maaf, saya lupa kalau pertidaksamaan linier belum dibahas. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi saya sudah memilihkan beberapa soal yang awal-awal sebagai permulaan kalian mempelajari persamaan linier satu variabel. Ada 4 soal. Yang pertama, x min 4 sama dengan 0, kita cari x nya berapa. 9 plus x sama dengan 14, kita cari x nya berapa. 7 ditambah x sama dengan 2, kita cari x nya berapa. Dan 2x plus 5 sama dengan 13, kita cari x nya berapa. Nah, yang pertama, x min 4 sama dengan 0. Ini sebenarnya bisa kalian logika sendiri ya. Maksudnya berapa sih angka yang kalau dikurangi 4 sama dengan 0? Tapi dalam persamaan linier satu variabel ini saya akan menjelaskan tentang rumusnya supaya nanti di materi-materi atau pembahasan permasalahan setelahnya itu kalian tetap paham caranya. Kalau misalkan tidak bisa di logika atau masih kesulitan dalam logika isi dari x-nya ini atau nilai yang sebenarnya dari x ini ya. Pertamanya kita punya x min 4 dikurangi 0. Kita itu tujuan utamanya itu membuat si x-nya itu berdiri sendiri ya anak-anak. Jadi kita mau buat x-nya itu tuh kayak x sama dengan berapa kayak gitu loh. Nah, caranya kita kan harus menghilangkan si 4 ini, atau 4-nya kita buat jadi 0. Nah, gimana caranya biar 4-nya itu kita buat jadi 0? Itu kita jumlahkan dengan angka 4 ya kan. Min 4 ditambah 4 kan sama dengan 0. Sedangkan kalau kita memberlakukan sesuatu di ruas kiri, atau misalnya kita menjumlahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu di ruas kiri, maka kita harus memberlakukan hal yang sama di ruas kanan. Kalau tadi yang ruas kiri kamu jumlahkan dengan angka 4, maka yang ruas kanan harus kamu jumlahkan dengan angka yang sama. Diberlakukan juga plus 4 seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan x sama dengan 4. Oke, jadi kita mau memang buat bentuknya tuh x sama dengan berapa kayak gitu. Kemudian untuk soal nomor 2, 9 ditambah x sama dengan 14. Ini juga bisa kalian nalar ya caranya. 9 ditambah berapa sih biar hasilnya jadi 14. Kemudian kalian juga pahami bahwa yang tadi kan kita punya x-nya di depan, di sebelah sini. Bisa juga x-nya tuh di belakang di sini tuh juga bisa. Itu cuman posisinya aja yang berubah. Aslinya caranya tetap sama. Nah, kita kan pertamanya membuat si x-nya itu berdiri sendiri. Ya kan, tujuan utama kita membuat x-nya sama dengan berapa kayak gitu. Nah, harus kita hilangkan si 9-nya ini. Cara menghilangkan 9-nya gimana? Kita harus membuat dia bentuknya menjadi 0, sehingga kalau kita tutup ini 9-nya ini, kita tinggal punya x sama dengan. Nah, kalau kita mau menghilangkan atau mau menolkan si 9 ini, maka kita harus kurangi 9. Kenapa dikurangi 9? Ya karena dia 9-nya positif ya. Kalau tadi kan 4-nya negatif. Nah, maka kita jumlahkan. Kalau yang ini 9-nya kan positif, nggak ada tanda negatif kan di sini, berarti dia positif. Kita kurangi dengan angka 9. Dan seperti yang sudah saya bilang, kalau yang di sebelah kiri atau ruas kiri kita berlakukan pengurangan atau kita kurangi sesuatu, maka yang ruas kanan juga harus diberlakukan hal yang sama. Karena yang di sini kita kurangi 9, maka yang di sini kita kurangi 9 juga. Sehingga 9 dikurangi 9 sama dengan 0, dan 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Dan kita dapatkan x sama dengan 5. Bisa dipahami? Kemudian masuk ke soal yang ketiga. Caranya sama persis kayak yang tadi ya. Nah, bedanya cuman kalian perhatikan ini nanti. 7 ditambah x sama dengan 2. Ingat, tujuan utamanya kita adalah membuat x sama dengan ya. Jadi x-nya berdiri sendiri. Sehingga harus kita hilangkan si angka 7-nya ini. Karena dia positif 7, supaya menjadi 0 harus kita kurangi dengan angka 7. Kalau kita kurangi dengan angka 7 di sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga harus kita berlakukan hal yang sama. Sehingga kita akan mendapatkan 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Hayo anak-anak, jangan pada alergi sama bilangan negatif ya, karena hal ini biasa terjadi dan sering terjadi dalam persamaan linier dan atau pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, jadi jangan alergi sama bilangan negatif atau bilangan pecahan. Lanjut ke soal nomor 4, 2x plus 5 tambah 13. Nah, yang ini seperti apa ya Bu caranya? Kok ada 2x, ada 5 ya, seperti yang tadi 2 coklat dan lain sebagainya. Hati-hati ya di soal seperti ini. Kita harus menghapus dulu bilangan-bilangan yang tidak punya x, lalu kita buat x-nya baru berdiri sendiri. Jadi kan ini ada angka yang memiliki variabel.
ada juga angka yang tidak memiliki variabel atau dia ada koefisien dan ada konstanta. Nah, kita harus menghilangkan konstantanya ini terlebih dahulu, baru kita hilangkan koefisien atau angka di depannya variabel. Nah, caranya seperti apa? Ya, sama persis kayak yang tadi. Sekarang kita punya 2x plus 5 sama dengan 13. Kita hilangkan dulu angka yang tidak punya x atau si konstanta sehingga menjadi 0. Caranya seperti tadi. Kalau misalkan kita punya di sini positif 5, nggak ada tanda negatif kan, berarti di sini positif 5. Untuk menjadi 0 harus kita kurangi 5. Nah, kalau yang sebelah kiri kita kurangi 5, ya sebelah kanan juga harus kita kurangi 5. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2x sama dengan 8. Nah, kenapa tiba-tiba 2x 5-nya mana? Ya sudah hilang, sudah menjadi 0 karena 5 dikurangi 5 kan 0, tidak perlu kita tuliskan kan. Kemudian 13 dikurangi 5 hasilnya 8. Nah, untuk kasus seperti ini tadi, ingat-ingat yang masalah 2 coklat sama dengan 30.000. Supaya x-nya itu berdiri sendiri menjadi 1x, maka 2x harus kita bagi dengan angka 2. Kita bagi 2. Kalau yang sebelah kiri kita bagi 2, maka yang sebelah kanan juga harus kita bagi 2. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 4. Nah, apakah kalian masih belum paham sama yang terakhir itu tadi? Jadi konsepnya seperti ini loh anak-anak. Misal ya, dengan kasus yang sama, tadi kita punya 2x plus 5 sama dengan 13. Dimana 2x ini saya anggap sebagai kotak oranye. Kemudian yang kotak kuning itu adalah satu satuan atau konstantanya ini. Nah, kotak orange itu merupakan kotak kuning yang ditumpuk-tumpuk. Nah, sekarang kita nggak tahu ini kotak kuning yang ditumpuk-tumpuk itu ada berapa. Nah, maka kita akan cari kotak kuningnya ada berapa yang bisa ditumpuk di kotak orange ini. Nah, kita punya di sini 2x ditambah 5 atau 2 tumpukan kotak kuning ditambah 5 kotak kuning biasa akan sama dengan 13 kotak kuning. Nah, supaya kita bisa tahu berapa ukuran sebenarnya kotak orange, maka kita pertamanya ya ambil dulu 5 kotak kuningnya. Jadi kita hilangkan dulu 5 kotak kuning ini biar kita sisakan 1 kotak orange itu berapa. Kita hilangkan dulu nih kotak kuningnya. Kita ambil aja dulu. Sini dihilangi. Bakal kalau yang sebelah kiri dihilangkan, maka kanan juga harus dihilangkan. Kayak gitu konsepnya. Makanya kenapa dia kalau ruas kiri sama ruas kiri dikurangi maka ruas kanan juga, ya kayak gini nih. Jadi kalau dalam timbangan yang tadi itu ya, kita punya 5 kotak kuning di sebelah kiri, itu dia hilang, diambil, maka yang sebelah kanan juga harus diambil biar mereka tetap seimbang. Nah, perhatikan di sini ada kotak-kotak kuning yang jumlahnya sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan kita tinggal tersisa 2 kotak orange, dimana 1 kotak orange itu adalah tumpukan dari beberapa kotak kuning. Nah, karena kita nggak tahu tumpukannya ada berapa, maka kita cari tahu kan ini. Nah, ini supaya kita bisa tahu 1 kotak orange itu berapa, ya udah kita bagi aja. Kalau tadi kan kita bagi 2. Nah, sedang yang sekarang ini saya gunakan konsep kita ambil 1 kotak orange. Nah, 1 kotak orange itu kan mereka setara nih, 2 kotak orange tadi kan besarnya sama. Maka kita ambil kotak kuning yang besarnya itu setengahnya dari semua kotak kuning ini. Kan ini kotak kuningnya kan ada 8, maka setengahnya kita ambil 4. Sehingga kita dapatkan 1 kotak orange itu ternyata sama dengan 4 kotak kuning. Seperti itulah kira-kira konsepnya. Sampai di sini dulu ya materi pembahasan tentang contoh soal. Silahkan kalian coba baca-baca referensi yang lain supaya semakin paham materinya. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Semoga usaha kalian dalam belajar diridhoi oleh Allah. Sekali lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, malah kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.